Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Septianingsih dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Internal Corporate Governance dan Agresivitas Pajak, studi kasus pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Untuk yang pertama, di sini ada latar belakang masalah. Mula-mula dilansir dari www.katadata.co.id, di mana Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti pada tahun 2016 mengalami penurunan. Hal tersebut tanggapi serius oleh Direktorat Jenderal Pajak, apakah sektornya yang tidak tumbuh atau adanya kelalaian dalam pengawasan pajak terhadap perusahaan properti. Selanjutnya di sini ada berbagai macam riset gap dari penelitian terdahulu. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Wahab dan kawan-kawan pada tahun 2017, di mana menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Halioui tahun 2016 berpendapat bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara ukuran Dewan Direksi dan agresivitas pajak. Selanjutnya, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Jarboe pada tahun 2020, di mana beliau mengemukakan bahwa komposisi wanita dalam Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada Abu Rajab dan kawan-kawan pada tahun 2019 berpendapat bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Pratama pada tahun 2017, di mana beliau mengemukakan bahwa komite audit adalah komite khusus yang berada di bawah komisaris. Peran komite audit adalah memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai masalah keuangan dan audit, serta menyediakan mekanisme pengawasan umum atas nama Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jamei tahun 2017, di mana beliau menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah perihal pajak. Yang kedua adalah adanya fenomena gap yang telah saya sampaikan tadi, dikutip dari www.katadata.co.id. Selanjutnya adalah adanya riset gap antara ukuran Dewan Direksi, komposisi wanita dalam Dewan Direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya adalah batasan masalah. Dalam penelitian saya kali ini, ada beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian hanya dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, penelitian ini fokus pada faktor-faktor internal corporate governance yang mempengaruhi agresivitas pajak. Di antaranya yaitu ukuran Dewan Direksi, komposisi wanita dalam direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, bagaimana pengaruh komposisi wanita dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Yang keempat, bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak. Dan yang kelima adalah bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Direksi, untuk mengetahui pengaruh komposisi wanita dalam Dewan Direksi, mengetahui pengaruh komisaris independen, mengetahui pengaruh komite audit, dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, manfaat penelitian yang diharapkan adalah yang pertama manfaat teoritis, di mana penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya perihal agresivitas pajak. Selain untuk menambah wawasan, penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
Selanjutnya ada manfaat praktisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil atau diterapkan. Selanjutnya sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini, di mana pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Di bab ini berisikan pemaparan terkait kajian teori, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian di bab 3 itu ada metode penelitian. Bab ini berisikan mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. Selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis data dan pembahasan. Pada bab ini itu membahas mengenai gambaran umum penelitian, pengujian, dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Di bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran. Selanjutnya yaitu ada bab 2 berisikan landasan teori. Di sini yang pertama adalah membahas kajian teori dalam proposal saya yaitu menggunakan teori kepentingan. Menurut resmi tahun 2018 dalam bukunya mengemukakan bahwa salah satu teori yang mendukung pemungutan pajak adalah teori kepentingan. Teori kepentingan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal selaku manajemen perusahaan dan agen selaku pemegang saham. Menurut Setiawan tahun 2019, teori kepentingan menyatakan bahwa Dewan Direksi merupakan alat pengendalian internal yang berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari perilaku opportunistic manager, menurut Abu Rajab dan kawan-kawan tahun 2019. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai agresivitas pajak, ukuran Dewan Direksi, komposisi wanita dalam Dewan Direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Bisa dibaca di lampiran proposal saya. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa penelitian yang relevan. Kurang lebih sekitar ada 12 penelitian yang sudah saya resum dengan isikan judul dan penulis, kemudian ada variabel penelitian, metode dan sampel, selanjutnya ada hasil penelitian. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai hubungan teori dan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah menurut Badriah tahun 2020. Faktor-faktor tersebut antara lain ada ukuran Dewan Direksi, komposisi wanita dalam Dewan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Selanjutnya di sini ada gambar mengenai kerangka berpikirnya. Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang pertama adalah ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Yang selanjutnya adalah hipotesis kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh komposisi wanita dalam Dewan Direksi terhadap agresivitas pajak dengan hipotesis yaitu komposisi wanita dalam Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengukur pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan hipotesisnya yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk mengukur pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak dengan hipotesis yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dan yang kelima adalah mengukur pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan hipotesis yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya di sini ada bab 3 berisikan metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan wilayah penelitian. Penelitian ini sendiri dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, sedangkan wilayah penelitiannya berada di lingkup negara Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019. Datanya sendiri diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal saya kali ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badriah pada tahun 2020, di mana penelitian ini menggunakan logika hipotesis. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah sekumpulan objek penelitian yang memiliki kedudukan seimbang sehingga dapat dijadikan sebagai data pada suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Untuk sampelnya sendiri adalah sebanyak 35 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badriah pada tahun 2020, di mana pemilihan sampel penelitian menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2019. Untuk data dan sumber datanya, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di papan utama Bursa Efek Indonesia. Kemudian datanya sendiri diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta sumber lain yang relevan. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu menggunakan teknik dokumentasi, di mana data diperoleh dengan cara mendownload annual report masing-masing perusahaan di website resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah ada dua. Yang pertama variabel dependent dan yang kedua variabel independent. Selanjutnya ada laba operasional variabel. Yang pertama adalah variabel dependent, yaitu agresivitas pajak. Dalam hal ini, agresivitas pajak diukur menggunakan book tax difference, yaitu diperoleh dari laba akuntansi dikurangi laba pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah variabel independen. Untuk yang pertama, ada variabel ukuran dewan direksi. Untuk variabel ini diukur menggunakan log natural jumlah dewan direksi setiap perusahaan. Selanjutnya untuk komposisi wanita dalam dewan direksi, menggunakan proksi jumlah wanita dalam dewan direksi dibagi dengan total dewan direksi. Selanjutnya untuk variabel yang ketiga yaitu komisaris independen, menggunakan proksi jumlah komisaris independen dibagi dengan total komisaris. Dan untuk variabel yang ketiga adalah komite audit. Yang keempat yaitu komite audit digunakan proksinya yaitu total anggota komite audit dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya variabel yang kelima adalah kepemilikan manajerial. Pengukuran yang digunakan yaitu komposisi kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan total saham yang beredar. Nah, untuk selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif. Sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat statistik Eviews. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.